Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh alur cerita dari film The Last Day on Mars yang dirilis pada tahun 2013. Di dalam film ini bercerita tentang beberapa kru astronot yang mencoba mencari kehidupan di planet Mars. Akan tetapi setelah 6 bulan mereka meneliti, mereka tidak menemukan apa-apa. Ketika ingin kembali ke bumi, salah satu rekannya menemukan sesuatu yang aneh. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Yuk kita masuk saja ke ceritanya guys. Film ini mengambil latar pada tahun 2040. Terdapat 8 orang kru astronot yang ditugaskan untuk melakukan penelitian di planet Mars. 8 orang kru tersebut akan ditempatkan di Mars selama 6 bulan lamanya. Hari demi hari mereka melakukan penelitian demi penelitian untuk mencari sesuatu di planet tersebut. Tetapi singkat cerita, setelah mereka melakukan penelitian selama 6 bulan, mereka tidak menemukan sesuatu yang menarik untuk diteliti. Kurang lagi 19 jam, mereka semua diharuskan untuk menyelesaikan penelitian dan harus bergegas kembali ke bumi. Lalu Vincent dan Rebecca mendapatkan perintah dari ketua mereka, Brahma Brunel, untuk menjemput Kim yang saat ini berada di luar. Mendengar hal tersebut, Vincent dan Rebecca langsung menjemput Kim menggunakan sebuah mobil. Tetapi di tengah perjalanan mereka melihat adanya badai besar yang mungkin akan menghancurkan beberapa perangkat di markas. Setelah sampai di tempat Kim, Vincent lalu mengatakan pada Kim bahwa mereka harus kembali sesegera mungkin karena Brunel akan segera melakukan rapat. Kim ini sebenarnya tidak ingin kembali ke bumi karena dirinya belum menemukan sesuatu yang unik untuk diteliti. Tetapi karena ketua mereka sudah menyuruh mereka untuk kembali, akhirnya Kim dengan terpaksa kembali ke markas pusat. Di tempat lain di markas pusat, seseorang bernama Marco terlihat tersenyum karena dia berhasil menemukan sampel yang menunjukkan adanya kehidupan di planet Mars. Dengan penemuan barunya itu, Marco dengan sengaja tidak memberitahukan kepada yang lainnya. Marco pun langsung beralasan kepada sang ketua bahwa dirinya ingin memperbaiki sebuah sensor yang rusak akibat badai. Padahal yang sebenarnya terjadi, Marco ingin melakukan penelitian tentang penemuan barunya. Karena alasan yang seperti itu, Brunel pun mengizinkan Marco untuk keluar dari markas pusat. Tapi sebelum itu, seseorang bernama Harrington disuruh pergi untuk menemani Marco. Saat Harrington dan Marco ingin pergi, mereka berpapasan dengan Kim dan yang lainnya. Tanpa banyak basa-basi, Marco dan Harrington pun segera pergi dari markas pusat. Di markas pusat, Kim langsung menanyakan kepada Brunel kemana Marco dan Harrington pergi. Brunel pun langsung menjelaskan bahwa mereka berdua pergi untuk memperbaiki sensor. Kim pun menaruh kecurigaan pada mereka berdua karena Marco ini adalah seseorang yang sangat malas memperbaiki sesuatu yang rusak. Karena merasa ada yang janggal, ia pun langsung menghidupkan komputer milik Marco dan melihat apa yang sebenarnya terjadi. Saat dihidupkan, Kim dan yang lainnya mendapatkan informasi bahwa Marco menemukan sesuatu yang menunjukkan bahwa ada kehidupan di planet Mars. Kapten mereka yaitu Brunel langsung menghubungi ke mobil yang dikendarai oleh mereka berdua. Sang kapten menyuruh mereka untuk segera kembali ke markas pusat dan membicarakan tentang penemuan Marco. Di tempat Marco menemukan sesuatu yang bergerak-gerak di hasil sampel penelitiannya. Akan tetapi di saat yang sama, tanah yang diinjak Marco tiba-tiba saja runtuh yang mengakibatkan Marco ikut terjatuh ke dalamnya. Sementara Harrington yang melihat langsung mencoba mencari Marco. Tetapi karena lubang itu sangatlah dalam, ia sama sekali tidak melihat keberadaan dari Marco. Harrington langsung menghubungi ke pusat untuk meminta bantuan pada rekan-rekannya. Pada akhirnya Brunel dan salah seorang bernama Dalby langsung menuju ke tempat Harrington. Brunel tidak percaya bahwa kejadian ini jauh lebih buruk dari yang ia bayangkan. Ia lalu berpikir kemungkinan besar Marco telah meninggal akibat jatuh ke bawah. Untuk bisa mencari tubuh Marco, Brunel dan Harrington memutuskan kembali ke markas pusat untuk mengambil beberapa peralatan. Sementara Dalby disuruh menjaga di sekitar situ. Sesampai di markas, Brunel menyuruh rekan-rekannya lain untuk mengambil beberapa peralatan. Kim bersikeras untuk meneliti penemuan yang ditemukan oleh Marco. Harrington pun langsung marah pada Kim karena dia hanya mementingkan penelitian daripada rekannya sendiri. Terjadilah sedikit perselisihan di antara mereka berdua. Mereka langsung menghubungi kantor pusat yang berada di bumi untuk memberitahu insiden yang terjadi pada Marco. Selagi mereka menyiapkan peralatan, di tempat lain ternyata Dalby merasakan kehadiran seseorang. Tak berselang lama, ia pun diserang oleh sesuatu. Mereka semua pada akhirnya sampai ke tempat Dalby. Tetapi mereka sama sekali tidak melihat tanda-tanda dari Dalby. Mereka mengira bahwa Dalby mencoba turun ke bawah.
Brunel langsung menyuruh Vincent untuk menjelajahi lubang tersebut. Di bawah sana Vincent melihat sesuatu yang sangat sulit dijelaskan. Karena ia tidak menemukan tubuh dari Marco, akhirnya Vincent pun dinaikkan ke atas. Salah satu rekannya kemudian melihat jejak seseorang yang sekarang sedang menuju ke markas pusat. Jikalau Dalby membawa mayat Marco sendirian, itu sangatlah tidak masuk akal. Oleh karena itu mereka mencoba menghubungi Kim yang sekarang berada di markas pusat. Di markas pusat, Harrington dan Kim melihat ada dua orang yang berjalan mengarah ke markas pusat. Saat Harrington membuka pintu, Marco sudah dalam keadaan yang aneh. Marco langsung menyerang Harrington dengan brutal sehingga membuatnya menjadi terluka di bagian perut. Ia langsung menghidupkan alarm tanda bahaya agar Kim bisa segera menjauhi Marco. Kim dengan berusaha untuk menghindari Marco dan Dalby yang bertingkah sangat aneh. Sementara itu, Harrington mencoba mengirimkan pesan pada yang lain untuk segera kembali karena ada situasi yang sangat gawat. Tapi karena Harrington sudah kehabisan banyak darah, akhirnya ia pun meninggal. Mereka semua yang ada di luar dengan cepat kembali ke markas pusat. Sesampai di markas, Brunel secara tidak sengaja melihat Marco yang sudah berubah menjadi menyeramkan. Oleh karena itu, Brunel menyuruh Kim untuk menggunakan pakaian astronot, sementara Brunel mencoba mengundur waktu. Namun naas ia secara tidak sengaja terkena serangan dari makhluk tersebut. Mereka langsung memburu Marco dan Dalby di dalam sana. Sedangkan mereka semua memutuskan untuk bersembunyi di markas satunya yang tak jauh dari markas pusat. Di markas itu mereka mencoba mengobati luka yang dialami oleh Brunel. Namun tak lama kemudian Brunel menunjukkan gejala-gejala yang aneh. Dia langsung menyerang Irwin di bagian leher. Teman-temannya langsung menghentikan aksi yang dilakukan oleh Brunel. Tak lama setelah itu, Brunel pun akhirnya meninggal dunia. Kim dengan cepat mengikat Brunel agar ia tidak bisa kemana-mana. Ia sudah memprediksi bahwa Brunel akan segera berubah seperti Dalby dan Marco. Saat Vincent membuka kembali kain penutup Brunel, tampak dari sini wajah Brunel mulai berubah. Di lain sisi, Rebecca dan Kim melihat bahwa pintu di markas pusat telah dibom oleh Dalby dan Marco. Dalby dan Marco perlahan-lahan menuju ke markas mereka semua. Mereka harus meminta bantuan pada markas pusat yang ada di bumi untuk bisa meminta bantuan. Akan tetapi karena jalur komunikasinya rusak, mereka tidak bisa menghubunginya. Maka dari itu, Vincent berencana untuk kembali ke markas pusat melalui jalan rahasia untuk memperbaiki jalur komunikasi. Di saat yang sama, mereka melihat Brunel yang telah mati tiba-tiba saja bergerak. Oleh karena itu, mereka semua kecuali Vincent mencoba untuk meneliti darah milik Brunel, sedangkan Vincent mencoba untuk memperbaiki jalur komunikasi. Ketika mereka meneliti darah Brunel, ternyata di darahnya terdapat banyak bakteri yang sangat cepat berkembang biak dan mengontrol sistem saraf manusia. Hal tersebutlah yang membuat para manusia yang sudah mati bisa dikontrol oleh bakteri tersebut. Mereka yang mengetahui fakta itu mencoba untuk mencari cara agar bisa membunuh semua bakteri. Mereka lalu menguji beberapa antibiotik untuk bisa membunuh bakteri tersebut. Saat dicoba, ternyata antibiotiknya bereaksi ke semua bakteri. Mereka pun langsung menyuntikkan antibiotik itu ke Brunel. Brunel pun langsung memberontak dan seketika pingsan di tempat. Baru beberapa menit ternyata bakterinya hidup kembali, yang artinya obat antibiotik tidak ada gunanya melawan semua bakteri. Di sisi lain, Vincent berusaha keras untuk memperbaiki jalur komunikasi. Singkat cerita, komunikasinya berhasil diperbaiki. Baru berbicara beberapa kata, tiba-tiba komunikasinya mati lagi. Ternyata penyebabnya adalah Harrington yang telah berubah merusak listrik di markas pusat. Vincent dengan cepat lari menuju ke markas satunya. Kim mencoba mengorbankan dirinya untuk mengalihkan perhatian dari makhluk tersebut. Tetapi salah satu temannya yaitu Irwin dengan sengaja mengunci pintunya. Irwin sengaja mengunci pintunya karena dia kesal dengan perilaku Kim yang sering membuat rekan-rekannya marah. Pada akhirnya Kim pun diserang oleh makhluk tersebut. Ketika hampir sampai di pintu keluar, sayangnya Rebecca terkena tusukan dari makhluk tersebut. Pada akhirnya mereka bertiga berhasil kabur dari markas itu menggunakan salah satu mobil. Vincent kemudian mencoba mengobati luka yang dialami oleh Rebecca. Tetapi di tengah perjalanan, mobil yang mereka kendarai sebentar lagi akan kehabisan daya.
Mereka harus bisa mencapai lokasi pendaratan dalam waktu beberapa jam lagi. Irwin kemudian ingat bahwa terdapat mobil satunya lagi yang berada di tempat Markus sebelumnya, karena mobil itu sudah diisi daya. Oleh karena itu, mereka pun segera pergi ke sana. Sesampai di sana, Irwin memutuskan turun untuk mengambil mobil tersebut. Tetapi setelah Irwin sampai di mobil satunya, ternyata dirinya menyuruh Vincent untuk meninggalkan Rebecca karena Rebecca telah terinfeksi oleh bakteri. Walaupun Irwin berkata seperti itu, Vincent tidak akan meninggalkan Rebecca. Karena Vincent tidak mau meninggalkannya, dengan terpaksa Irwin langsung pergi dari situ. Vincent dan Rebecca kemudian sadar bahwa makhluk-makhluk tersebut mulai mengikuti mereka. Walaupun sebentar lagi daya mobilnya akan habis, mereka kemudian pergi untuk menghindari para makhluk yang mengejar mereka. Setelah berjalan jauh, pada akhirnya mobil mereka mati. Mereka berdua dengan terpaksa menunggu matahari terbit untuk bisa mengisi daya pada baterai mobil tersebut. Ketika Vincent terbangun dari tidurnya, ia sangat bingung karena Rebecca tidak ada di mobil itu. Walaupun baterai masih terisi sedikit, Vincent mencoba mengejar Rebecca. Rebecca kabur karena ia tahu dirinya telah terinfeksi oleh bakteri. Dia dengan cepat bunuh diri dengan cara membuka helmnya. Vincent lalu dengan terpaksa meninggalkannya sendirian. Di saat yang sama, ternyata pesawat yang menjemput mereka pun tiba. Vincent mencoba menyuruh awak pesawat untuk tidak membuka pintu karena terdapat mereka semua yang sudah terinfeksi sedang menuju ke pesawat. Tanpa mendengar perintah, mereka pun membuka pintu. Dan pada akhirnya seluruh awak pesawat mati dibunuh oleh yang lainnya yang sudah terinfeksi. Vincent kemudian mencoba menyusup ke dalam dan di dalam ternyata sudah terdapat Irwin yang telah terinfeksi bakteri. Ternyata penyebab Irwin berubah dikarenakan ia sempat dicekik oleh Brunel sehingga lehernya mengalami sedikit luka. Irwin langsung menerbangkan pesawat itu menuju ke angkasa. Irwin berencana untuk mendarat di bumi untuk menyebarkan bakteri itu kepada seluruh umat manusia. Akan tetapi di sini Vincent mencoba untuk mencegahnya. Irwin yang sudah terinfeksi mencoba membunuh Vincent. Tetapi dengan pertarungan itu, kepala Vincent hampir saja ditembus oleh pisau. Untung saja ia mengalami sedikit luka di bagian wajah. Lalu Vincent berusaha keras untuk mengalahkan Irwin. Karena mereka sudah di angkasa, darah-darah yang keluar dari wajah Irwin mulai berterbangan ke sana kemari. Vincent dengan cepat mengeluarkan mayat Irwin keluar angkasa. Ia pun mengira bahwa dirinya sudah terinfeksi oleh bakteri akibat luka yang dialami di bagian wajah. Darah yang berterbangan tadi bisa saja masuk ke dalam wajah Vincent. Lalu Vincent mengirim sebuah pesan ke markas pusat yang ada di bumi, bahwa terdapat bakteri mematikan yang membunuh semua rekan-rekannya. Para awak pesawat juga tertular oleh bakteri tersebut. Vincent memutuskan untuk tidak kembali ke bumi karena ia takut jika dirinya sudah terkontaminasi oleh bakteri itu. Kebetulan di pesawat itu ada makanan, mungkin ia bisa bertahan sampai berbulan-bulan. Tetapi Vincent menyuruh mereka untuk tidak menyelamatkannya karena ia takut kalau dirinya sudah terinfeksi. Pesan yang diberikan oleh Vincent akan sampai dalam waktu 15 menit. Dia kemudian mengakhiri komunikasi dan saat ini ia masih mengambang sendirian di luar angkasa. Dan cerita pun selesai.